Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja saat kamu menonton video ini dan seterusnya. Kita ketemu lagi di pembacaan energi zodiak kamu periode 15 sampai 31 Maret 2021. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk aktifin tombol subscribe-nya dan notifikasinya diaktifin. Untuk teman-teman yang ingin menonton video ini lebih awal sebelum saya post ke publik, kamu boleh join ke membership level The Moon. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di membership, teman-teman yang lain yang selalu like, view, dan share, terima kasih atas atensi kamu. Karena pembacaan ini seperti biasa, pembacaan kartu tarot yang muncul di video-video di channel Crystal Tarot ini sangat general, bersifat sangat umum, tidak untuk satu pribadi kamu saja. Jadi, kamu tonton juga video pembacaan energi zodiak moon dan zodiak rising kamu. Siapa tahu salah satu ada yang nyangkut dan bisa menjadi satu persiapan di dalam diri kamu ketika kamu menonton pembacaan kartu tarot untuk menapaki kehidupan kamu selanjutnya. Dan untuk kamu yang ingin personal reading berbayar atau apabila pembacaan kartu tarot ini resonate untuk kamu dan ingin melihat lanjutannya, silakan hubungi saya, ada alamat WhatsApp, ID Line, dan Telegram di deskripsi video ini untuk mengajukan personal reading berbayar. Tanyakan harga lebih dulu, jangan sungkan. Baik, kita akan langsung menuju deck. Hai Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising, bagaimana kabar kamu? Semoga baik-baik saja, oke? Ini pembacaan energi kehidupan kamu terkait dengan keuangan, pekerjaan, karir, dan bisnis. Lebih dulu saya akan baca energi kehidupan. Kalau nggak cocok dari awal, lupakan dan tinggalkan video ini, tonton video lain di channel ini. Karena kemungkinan bukan energi kamu yang ketarik dan kebaca oleh saya, ya. Jangan memaksakan untuk cocok kalau memang nggak cocok. Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising periode akhir Maret. Oh ya, tonton juga video pembacaan energi kamu awal Maret. Ada pesan semesta dari I Ching Oracle Card yang saya baca. Itu energinya untuk 1 bulan. Jadi untuk video ini saya tidak baca I Ching Oracle, tapi saya baca Angel Oracle Card. Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising. Mysticism. Sagittarius, ada hal-hal yang berkaitan dengan mistis di sini ya. Mungkin belakangan ini kamu sering ilusi atau illusion ya, hal-hal yang berkaitan dengan tidak nyata. Ini bisa saja yang pertama kamu terlalu capek, terlalu lelah bekerja sehingga kamu kurang istirahat, atau lambung kamu mah kamu kumat, atau kamu nggak bisa tidur malam. Nah, jadi ada ilusi atau hal-hal bayangan-bayangan yang berada dari alam bawah sadar kamu keluar dan membentuk gambaran-gambaran yang membuat kamu takut, cemas. Ya, kita lihat lebih dalam ada apa. Sagittarius. Ini juga seperti dark shadow untuk kamu yang awakening ya. Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising kehidupan. Saya ambil aja deh ya. Oke. Kartu pertama ada The Shaman. Wow. Sagittarius ini spiritual banget. Beneran. Ya, sebentar saya rapiin. Ya, dengan mysticism dan The Shaman. The Shaman ini The Magician. Oke, dan di sini ada Queen of Bowls, Queen of Wands,
Dan juga ada Ten of Vessel, Ten of Cups. Dan juga ada Nine of Vessel, Nine of Cups. Oke. Ada kaitannya di sini dengan seorang feminin ya. Apakah dia laki-laki, perempuan, energinya feminin di sini. Dan ada kaitannya dengan keluarga. Jadi bisa saja ini hubungan karma kamu. Balas budi. Bisa saja dia mother figure atau kakak kamu atau sahabat kamu. Kalau dia sudah pernah kamu akui menjadi bagian dari keluarga ya, kalau enggak ya berarti bukan. Iya. Singkirkan pikiran-pikiran buruk pada saat ini. Apapun yang terjadi dalam diri kamu terkait dengan mistik ataupun hal-hal yang kamu rasakan ini ilusi, ini bukan perbuatan siapa-siapa. Ya, ini memang prosesi yang harus kamu jalani, atau memang ada yang salah dari tubuh kamu. Itu tadi yang saya katakan, mungkin lambung, mungkin pikiran, saraf, stres, ya. Mungkin karena di masa yang lalu kamu punya pekerjaan, kamu punya beban pikiran, ya. Tapi kamu cenderung mikirnya, oh ini dibuat si Ono ini dikirimin sama si Ono. Singkiran itu ya. Karena semakin kamu berpikir ini dibuat oleh orang lain, energinya semakin besar. Makhluk-makhluk dimensi lain memanfaatkan pikiran manusia. Ketika kita berpikir ini dikirim si Anu, dia tambahin tuh supaya kamu semakin yakin, dan muncullah praduga, prasangka buruk, dan itu adalah fitnah, dark shadow, fitnah yang kamu tebarkan dari sisi gelap. Okay? Dan akhirnya akan jadi ambigu. Ketika semuanya tidak terjadi, tidak ada kata maaf yang keluar dari diri kamu. Padahal di balik itu, jauh sebelum itu kamu pernah menuduh atau berprasangka buruk. Oke? Semoga memahami ya. Situasi kamu di sini saya lihat dengan desaman. Memang ini adalah prosesi awakening atau perjalanan spiritual kamu, ada kaitannya dengan dark shadow. Dan dark shadow ini memang muncul ketika kamu pada titik terendah kehidupan kamu. Dia bisa muncul sebagai bayangan hitam, bisa muncul sebagai seseorang yang kamu takuti. Dia bisa muncul sebagai hewan yang kamu anggap sebagai spirit guides, macam-macam. Kalau kamu di sini tetap logika dan menerima kenyataan ini kehidupan, kamu hidup di dunia, di Indonesia, dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda setiap sudutnya. Ikuti yang rasional, agar kamu di sini tetap bisa diterima di masyarakat. Kecuali kalau memang kamu punya sisi yang berbeda yang ingin kamu tonjolkan. Oke. Baik, kita biarin dulu energi dari kehidupan kamu. Dan mungkin ini ketarik dari sisi spiritual kamu yang awakening. Jadi kalau dari energi kehidupan, ketika saya buka kartu, bisa aja yang diangkat itu energi cinta, energi keuangan kamu. Padahal saya juga akan buka energi keuangan, tapi kalau dari sisi kehidupan, ini biasanya yang paling dominan yang terbaca oleh energi zodiak itu ya. Saya lihat dari keuangan Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising. Ada gratitude. Wow, manis ya. Kedekatan kamu dengan orang yang pernah memberikan ketulusan kepada kamu. Nggak tahu kenapa di sini sangat kuat energi divine feminine ya, mother figure. Atau jika kamu di sini sebagai ibu, maka ini anak perempuan. Jika kamu sudah punya anak. Saya lihat lebih dalam. Atau ini istri ya. Oh enggak ada.
Jadi energi yang saya bacakan tadi, bisa saja ini ada kaitan dengan ibu kamu, atau jika kamu seorang mother figure, ini ada kaitan dengan anak perempuan. Keuangan Sagittarius. Banyak banget. Ada the sun dan gratitude. Sepertinya ada Sagittarius yang di dalam keluarganya itu mendapatkan rezeki ya, kehadiran bayi, ada yang melahirkan. Nine of Stone, apa itu? Knight of a Rose dan Ace of a Rose. Untuk keuangan, Ace, Boss, dan a Rose. Ada pihak yang memanfaatkan kebaikan kamu, yang memanfaatkan kasih sayang kamu. Tapi dengan Nine of Stone gak masalah, karena kamu di sini memiliki kelimpahan dari sisi kenyamanan materi dan juga kekayaan spiritual ya. Knight of Rose ya, Knight of Sword emang ya. Ini terkait dengan mungkin ada hal-hal yang terlalu cepat untuk kamu putuskan terkait dengan keuangan di sini. Ya, pengeluaran yang rutin. Ya, sepertinya butuh ini, butuh itu. Nah, kamu keluarin terus keuangan di sini. Dan satu sisi ini adanya kemanfaatan atau dimanfaatkan. Jadi ada sebagian Sagittarius yang memanfaatkan kebaikan seseorang, atau memang kamu di sini Sagittarius dimanfaatkan kebaikan kamu oleh seseorang, atau memang kamu udah sadar dimanfaatkan, tapi karena di sini the sun, ya udah nggak apa-apa, kamu rela aja, nggak masalah di sini, karena kamu ngerasa sih sedikit pun nggak merasa rugi ketika kamu tahu bahwa dia memanfaatkan kamu di sini. Karena Nine of Stone, kamu benar-benar memiliki rasa syukur dan ya nggak apa-apa juga berbagi dengan orang itu, gitu ya. Jadi untuk keuangan kamu saya lihat dengan Nine of Stone stabil dan cenderung lancar ya. Jadi kalau jalan raya itu lancar, teratur ya. Oke, kita lihat untuk pekerjaan, karir, dan bisnis. Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising. Soulmate. Wow. Sagittarius, ada soulmate di karir, pekerjaan, ataupun bisnis kamu di sini. Sepertinya kamu menemukan rekan, partner yang cocok dan bidang pekerjaan yang cocok untuk kamu. Jadi kamu ngerasa sejiwa dengan pekerjaan itu. Kamu ngerasa sejiwa dengan partner kerja kamu. Ketika sudah merasa sejiwa, maka semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kamu. Kamu bisa ibaratkan ketika kamu punya motor atau punya mobil ya. Satu sisi ketika kamu punya motor atau mobil yang kamu gunakan dalam 1 tahun, satu sisi kamu terbiasa membawa motor itu. Baik dari sisi tarikan gasnya ya, atau dari kecepatannya, dari kelincahannya. Tapi ketika kamu diberikan motor yang sama, mobil yang sama, merek yang sama, tahun yang sama, pasti beda kamu rasain. Padahal sama. Kenapa? Karena sejiwa. Walaupun itu mesin nggak hidup ketika kita nggak hidupkan, tapi ketika kamu sudah terbiasa dengan motor itu pergi kerja, pulang kerja, panas hujan dilalui bersama, seperti soulmate ya.
ketika dijual juga kamu sedih. Nah seperti itu. Jadi soulmate ini bukan berbicara tentang orang, tentang cinta, enggak. Tentang apa yang kamu anggap itu sejiwa dengan kamu. Kucing kamu di rumah aja kalau kamu sayang, kamu anggap dia soulmate. Karena dia udah bagian dari kehidupan kamu. Nah di sini, di sisi pekerjaan, karir, dan bisnis, kamu menemukan sesuatu yang, wah ini nih, saya banget di sini. Ini, saya cocok kerjaan ini. Sehingga kamu bisa mencintai pekerjaan kamu, kegiatan kamu, atau apapun yang sedang kamu lakukan di sini dengan sepenuh hati. Dan ini adalah awal yang menunjukkan akan ada kesuksesan nantinya. Karena kamu jalani dengan sepenuh hati. Oke, kita lihat lebih dalam ya. Oke, Sagittarius dapatnya 4 kartu. Five of Bows, Empowerment, dan Age of Stone, Skill. Wow, ini dia. Tekun banget kamu udah nemu pekerjaan yang sehati dengan kamu ya. Four of Rose, dan ada Six of Stone. Ya, jadi ini seperti pekerjaan yang kamu bentuk dengan kreativitas, ide, dan potensi. Jadi ada pengeluaran uang juga untuk modal awal di sini ya. Saya melihat di sini kamu sedang mencoba untuk tidak berpikir keuntungannya, tapi kamu ingin mulai dulu. Bagus ini ya. Ada Five of Stone ya. Oh, Five of Bows, maaf. 5 tongkat. Nah, di sini mungkin yang kamu takuti atau yang sedikit membuat kamu gentar itu persaingan. Kamu mungkin membuat benda yang sama, hasil creativity yang sama dengan orang lain, dan ini bukan barang langka yang kamu buat ya. Nah ini yang kamu pikirin, bisa nggak dipasarin? Karena mungkin yang lain punya kualitas yang berbeda, mungkin punya promosi yang berbeda. Dengan Four of Rose, kadang-kadang kamu mundur, kadang-kadang kamu semangat ngejalanin yang kamu anggap sebagai bagian dari jiwa kamu ini. Tapi Eight of Stone di sini menggambarkan ketekunan kamu adalah kunci keberhasilan kamu ya. Kalaupun kamu capek, kamu lelah, istirahat gak apa-apa. Karena istirahat dibutuhkan agar kamu mendapatkan inspirasi. Ya, kalau kreativitas yang kamu kerjakan yang terkait dengan potensi, ide, kamu butuh banyak kesendirian, butuh banyak rileks. Karena inspirasi itu datang ketika pikiran kamu itu bersih atau murni atau kosong. Ketika pikiran kamu dijejeli dengan pekerjaan, lapar misalnya, gak akan masuk inspirasi itu. Malah yang ada di pikiran kamu, inspirasi ntar makan apa ya. Ya, jadi rest, ambillah istirahat untuk mendapatkan inspirasi dan ide-ide baru, dan gak perlu khawatir dengan persaingan. Biasa namanya kita hidup di dunia pasti penuh dengan persaingan ya. Semakin banyak pesaing maka semakin banyak customernya. Kalau nggak mau bersaing di planet Mars, nggak ada saingannya, tapi nggak ada juga pembelinya ya. Dan terkait dengan planet, saya merasakan ya mungkin ada rencana dari berbagai sisi dunia ya yang saat ini meneliti planet Mars, yang mungkin mereka akan buat hotel nanti di sana supaya bisa dikunjungi, atau ada niat untuk pindah ya. Karena saya melihat belakangan ini banyak peneliti yang masuk ke planet Mars dan semakin gencar saya lihat. Saya belum terpanggil ya untuk membaca energi-energi seperti itu. Karena tugas saya di sini memang hanya membaca tarot dan membimbing jiwa. Untuk bagian alam semesta, prediksi
bencana atau pemerintahan itu sudah ada bagian-bagiannya mereka. Jadi kalau kamu pengen lihat tarot reader yang membahas tentang bencana, tentang prediksi ke depan, alam atau pemerintahan, ya silahkan. Tapi ingat, semuanya itu butuh pencerna. Cerna dulu ya, diolah dulu, jangan ditelan mentah-mentah. Tapi saya yakin Sagittarius cerdas-cerdas kok ya, pada pinter. Karena ya saya juga punya banyak teman Sagittarius daripada zodiak lain. Oke, kita lihat untuk pesan angels Sagittarius ya. Ya, healthy lifestyle. Eat. Oh, saya tadi ngomongin makan. Nah, keluar nih tentang makan. Oke, Sagittarius. Eat a healthful diet. Get adequate sleep and exercise regularly for optimal health. Jadi kamu disaranin di sini jaga gaya hidup kamu. Buatlah gaya hidup yang sehat. Makan akan membantu kamu untuk sehat, tapi makanlah makanan yang bergizi. Nah, kalau kamu butuh diet, ya diet. Jadi kalau kamu muslim ya puasa. Dan ini ada juga dikatakan jangan kurangi waktu tidur kamu, dan pokoknya kamu harus jaga kesehatan kamu lah ya. Ini pesannya, intinya. Di sini juga di kartu terakhir ada 4 of Rose, rest, istirahat ya. So Sagittarius, kembali ke kartu awal ya, terkait yang saya baca tadi, mysticism. Ada korelasinya ya. Saya katakan tadi di awal, mungkin kamu terlalu kelelahan, terlalu capek, butuh istirahat. Kartu lain belum saya buka. Dari awal saya udah ngerasain kamu lelah. Kamu terlalu banyak show up kemarin-kemarin. Ini saatnya kamu istirahat. Nah, istirahat bukan hanya tidur. Kamu ambil waktu untuk traveling. Duduk di pantai, cari tempat bengong ya, untuk ngebengong aja. Mandangin pantai, pepohonan ya. Tapi cari tempat bengong yang aman. Jangan banyak pemalaknya ya, nanti kamu dikompasin ya. Kalau bahasa Medannya dikompas ya, atau dipalak. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini Sagittarius. Jaga kesehatan kamu, istirahat yang cukup untuk periode ini ya. Dan Six of Stone ini juga berbicara tentang pengeluaran keuangan. Jadi untuk pekerjaan kamu, sepertinya kalau ada pekerjaan ataupun bisnis kamu di sini yang selalu keluar uang untuk pembiayaan, coba pikirkan ulang ketika kamu istirahat di sini. Ya, karena mungkin ada hal-hal yang terlalu berlebihan kamu perjuangkan, oke? Jangan lupa di like, comment, share. Nantikan video selanjutnya dari channel ini ya. Salam hangat penuh cinta. Bye.